hilang nian nasib penyanyi dangdut Inul Daratista. Sepertinya masalah tidak pernah berhenti menderanya. Setelah Rhoma Irama melarangnya menyanyikan lagu-lagu ciptaannya atau lagu ciptaan musisi anggota PAMI, kini Inul bakal menghadapi serangan dari musisi Reynold Panggabean. Reynold merasa Inul telah melangkahi haknya sebagai pencipta lagu Wakuncar yang pernah populer lewat suara Camelia Malik. Tanpa seizin Reynold, Inul menyanyikan lagu itu dan merekamnya untuk album kompilasi lagu dangdut keluaran. Berapa kiranya, Mbak? Ada. Oke, Mas. Hadiahnya handphone. Pemirsa, selalu saja ada sisi menarik dari seorang selebriti untuk dijadikan berita. Dan berikut ini kita simak sejumlah berita singkat dari dunia selebriti yang sayang jika Anda lewatkan. Di tengah kondisi Jakarta yang baru saja mengalami kejadian tragis dengan meledaknya bom di Hotel Marriott beberapa hari lalu, tidak membuat surut penampilan duo asal Australia Air Supply di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta. Pagelaran diselenggarakan hari Selasa lalu dan meskipun tidak begitu banyak penonton yang memadati area konser tersebut, namun ada beberapa selebriti yang fanatik terhadap duo Graham Russell dan Russell Hitchcock itu. Di antaranya pasangan selebriti Dani Dahlan dan suaminya Genta. Ditemui setelah menonton konser bertajuk The Greatest Hits World Tour 2003 ini, pasangan Dani Dahlan dan suaminya Genta berujar. Kalau aku sendiri familiar dengan lagu-lagunya, cuman yang lebih apa ya, penikmat itu adalah Mas Genta, suamiku gitu loh. Beliau memang karena kebetulan kalau beliau bisa nyanyi gitu, kalau aku malah nggak bisa nyanyi gitu. Jadi aku lebih kepada pendengar. Bagi Dani, momen menonton konser ini dimanfaatkan sekali. Pasalnya di setiap kesempatan ia kerap kali tampil sendiri tanpa didampingi suami. Karena Mas Genta pertama waktunya sangat limit karena sibuk dengan pekerjaan, sehingga tentunya Mas Genta harus memilih, ya kan. Jadi kalau semua diikutin, waduh susah dong gitu, nanti kapan kerjanya kan. Sementara kalau aku kan waktunya lebih fleksibel gitu. Nah kebetulan yang Air Supply Mas Genta memang juga fanatik atau malah lebih fanatik gitu. Jadi ya istilahnya dibela-belain. Malam itu juga menjadi malam spesial bagi Dani Dahlan dan suaminya karena pada tanggal 24 Agustus nanti sang suami akan berulang tahun. Namun kado awal sudah ia berikan dengan menonton konser Air Supply ini. Malam ini adalah pra kadoku buat Mas Genta. Mas Genta insya Allah sebentar lagi kalau diberi panjang umur oleh Allah akan merayakan hari ulang tahun yang kebetulan sama dengan hari ulang tahunnya Cek dan Recheck. Jadi menonton Air Supply ini adalah bagian daripada kado awal dari aku untuk Mas Genta. Dan bagaimanakah perasaan Genta mendapatkan kado istimewanya itu? Waktu itu memang kepingin aja nonton, terus tiba-tiba ada Dani udah ada tiket. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek.
Malang nian nasib penyanyi dangdut Inul Daratista. Sepertinya masalah tidak pernah berhenti menderanya. Setelah Rhoma Irama melarangnya menyanyikan lagu-lagu ciptaannya atau lagu ciptaan musisi anggota PAMI, kini Inul bakal menghadapi serangan dari musisi Reynold Panggabean. Reynold merasa Inul telah melangkahi haknya sebagai pencipta lagu Wakuncar yang pernah populer lewat suara Camelia Malik. Tanpa seizin Reynold, Inul menyanyikan lagu itu dan merekamnya untuk album kompilasi lagu dangdut keluaran Blackboard. Padahal saat Reynold menciptakan lagu itu untuk dinyanyikan Camelia Malik, ia terikat kontrak dengan perusahaan rekaman Remy. Reynold baru mengetahui lagu ciptaannya direkam oleh pihak Blackboard lewat suara Inul secara tidak sengaja di toko kaset. Hal itu tentu saja membuat Reynold kecewa terhadap Inul. Tentang hal itu, Inul pun memberikan tanggapannya. Pihak dari produser yang memproduksi kaset itu juga nggak ngomong sama saya, Mbak. Saya juga nggak tahu, taunya semalam itu ada beberapa teman pers juga yang ngasih tahu dan teman-teman infotainment bahwa Inul itu kok tanpa permisi pakai lagunya Bang Reynold. Inul hanya sekedar penyanyi dan menyanyikan lagu itu. Kalau misalkan sampai terjadi permasalahan nggak permisi segala macam, kayaknya Bang Reynold salah gitu. Mestinya kan ditegur dulu sama produsernya yang ngeluarin album itu. Kalau memang Inul pernah rekaman, pernah, tapi itu rekaman lagu itu di Surabaya gitu dan belum pernah di studio Jakarta. Kalaupun sekarang keluar dan udah beredar, Inul pun juga nggak tahu karena tidak ada perjanjian khusus gitu. Inul berharap dapat menyelesaikan masalah ini dengan musyawarah. Bang Reynold mohon pengertiannya kalau bisa ya. Kalau sebelum urusan ini selesai ya, kalau bisa ya nggak usah ke Polda dulu gitu, karena mungkin Inul bisa dikasih tahu mana yang salah mana yang benar gitu. Karena dalam hal ini saya juga merasa nggak merasa salah. Rekaman itu juga saya taunya itu beberapa tahun yang lalu, rekamannya di Perdana Record dulu ya, Surabaya kalau lagu itu, dan sekarang taunya pihak produser saya ngeluarin juga. Menurut Reynold, sebelum mengungkapkan hal itu kepada publik, ia sudah berusaha menghubungi Inul namun tidak mendapat tanggapan. Terus saya coba telepon manajemennya Inul. Saya telepon, itu ada 4 nomor sama saya. Karena Inul kan saya kenal baik, pernah ketemu saya. Gitu. Dari 4 nomor itu 2 nggak nyaut, cuman mailbox saya SMS, saya tinggalin pesan. Saya mau ngomong sama Inul, ada masalah kaset lagu, mau nanya aja. Nggak apa-apa, cuma mau nanya kok lagu saya ada di kasetnya yang terbaru. Itu gimana prosesnya kok sampai ke dia. Akhirnya dua orang, yang 2 nomor lagi nerima. Satu namanya Tari dan satu lagi Robert. Saya ngomong sama Tari, ya nanti disampaikan Mas gitu, singkat kata ya. Terus ngomong sama Robert, tolong Bert, yang ada gini. Ada apa Bang? Enggak, ada lagu Idol yang terbaru tuh ada lagu saya rekamannya gitu. Coba dicek gitu sama Robert gitu ya. Oh, ada lagu Wakuncar. Masa Bang? Iya. Coba saya tanya dulu ya. Aku tunggu kabar ya Bert. Ya oke iya Bang. Ya nunggu dong. Berapa hari. Gak ada kabar. Saya berhak untuk menuntut hak saya. Sampai sekarang saya nggak tuntut kok. Saya cuma butuh dia kontak saya. Mau telepon juga nggak apa-apa, ketemu lebih bagus. Kalian saksikan semua. Saya mau dengar dia di mana dia rekam ini, kapan, siapa yang main musiknya. Banyak yang menduga reaksi Reynold itu karena ingin mendompleng popularitas Inul, mengingat namanya sebagai musisi sudah tenggelam. Nggak masuk akal aku kalau sampai ke situ ya. Karena apa ya? Kita berkarya kok, masing-masing berkarya lewat karya gitu. Ngapain kita mesti ambil cari sensasi? Ini juga saya nggak marah sama dia. Dia nggak bisa manfaatkan untuk menaikkan nama saya atau enggak. Enggak. Kalau usah diberitain juga ini nggak apa-apa. Saya bukan hidup dari ini aja, gitu. Saya sengaja stop main musik udah 10 tahun. Saya masih hidup. Tanpa Inul lagu saya dinyanyiin orang banyak. Kemana-mana lagu saya sekarang musik saya sekarang jadi barometer. Saya dompleng dia apa, dia dompleng saya. Sebenarnya apa yang diinginkan Reynold dari gugatannya kepada Inul? Benarkah Reynold akan melaporkan Inul ke Polda Metro Jaya? Enggak ada, saya mau nuntut Polda atau itu bukan kerjaan saya. Ya. Jadi saya tetap baik, tetap positif sama dia, tetap sayang sebagai adik generasi ya. Tahu nih sanksinya berapa? Ini melanggar undang-undang hak cipta. Ini bukan saya yang bilang. Di dalam buku undang-undang hak cipta itu disahkan DPR MPR itu 5 miliar. Lalu langkah apa yang akan dilakukan Inul untuk menyelesaikan masalahnya dengan Reynold? Ya kalau sebisa mungkin, kalau bisa ya rundingan dulu deh sama Bang Reynold. Kalau Bang Reynold nggak keberatan gitu, akan Inul jelasin gitu.
kejadian yang sebenarnya.